sekarang yang Mas anakku Pak Izin itu sekarang setelah kita bertemu ini, apakah apa tempat permasalahannya ketika kerja kelompok sehingga Pak Izin anakku yang gagah ini tidak mau bekerja kelompok? Banyak sebenarnya permasalahannya, Pak. Ya, kenapa saya agak kurang sreg untuk bekerja kelompok. Yang pertama, teman-teman itu tidak bisa kita ajak bekerja sama. Itu masalahnya. Jadi mereka suka apa ya, main-main sendiri ketika diberi tugas untuk dikerjakan secara kelompok, dia mengandalkan saja. Ya, jadinya kan kita kurang kurang senang yang seperti itu, makanya lebih baik saya bekerja sendiri. Nah, itu sebabnya anakku. Jadi setelah saya dapat kabar bahwa anakku tidak bisa bekerja kelompok bersama teman-temannya, jadi Pak Guru ingin apa namanya memberikan sebuah pertanyaan untuk Pak Guru, untuk anakku, ya. Eh, ini apa namanya? Dengan ini mau tahu nggak apa harapannya Pak Guru dengan Pak Guru datangi seperti ini? Ya, mau sih Pak. Jadi harapan Pak Guru itu karena dari penglihatannya Pak Guru, anakku ini apa namanya kalau kesehariannya mendapatkan nilai yang begitu bagus-bagus gitu. Ya mungkin Tapi kok begitu ya. Alhamdulillah kalau sering dapat nilai baik, Pak. Nah, terus sekarang setelah seperti ini, anakku tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman yang tidak bisa diajak bekerja sama, sehingga anakku tidak bisa apa namanya bekerja kelompok. Nah, sekarang apa sih rencananya anakku supaya apa namanya kelompoknya anakku itu punya apa bisa bekerja sama dan lain sebagainya? Kalau eh, dia mau bekerja, memperbaiki diri, bisa bekerja sama, saya senang, Pak. Bekerja kelompok. Tapi kan kita sering ditinggalkan, artinya dia hanya main-main saja. Kalau dia mau juga sama-sama bagi tugas, insya Allah senang saya Pak bekerja kelompok. Apakah anakku Pak Izin pernah mencoba mungkin untuk berbicara kepada teman-temannya? Sering saya Pak bicara sama teman, tapi barangkali eh, ya namanya teman kadang-kadang kita tidak sebagaimana kalau Pak Guru yang merintahkan ya. Kalau Pak Guru yang merintahkan mungkin akan didengar sama teman. Hmm. Terus apakah ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sebagai stimulus untuk teman-temannya bisa diajak bekerja sama, atau mungkin kurang lebihnya itu bisa apa namanya didiskusikan dulu sama teman-temannya? Iya saya sudah Pak berbicara sama teman agar mari kita sama-sama bekerja di dalam kelompok dan berbagi tugas supaya kita menjadi suatu kelompok yang bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara bersama-sama. Kemudian saya juga sudah melapor kepada Bapak Guru supaya ada pembinaan, ada perhatian
ada bimbingan pada kelompok supaya kelompok kami itu bisa menjadi kelompok yang hebat, yang tahu masing-masing tugas dari anggota kelompok itu. Itu yang saya lakukan, Pak. Oh, dong luar biasa itu anakku Pak Izin. Berarti sudah bisa menjadi pemimpin kelompok yang luar biasa. Nah, sekarang eh, untuk apa namanya kelanjutannya bisa nggak sebelum sebelum saya mungkin bisa mengambil beberapa hal-hal yang saya butuhkan, bisa nggak ceritakan kepada saya apa saja sih yang menjadi permasalahan yang paling urgen lah istilahnya yang membuat anakku Faizin eh, tidak mau bekerja kelompok. Ya, perlu saya mungkin ceritakan sama Pak Guru. Bukan saya tidak mau bekerja kelompok, Pak. Saya mau bekerja kelompok. Saya juga mau membantu teman. Tapi kebanyakan teman dalam kelompok saya, kalau dikasih tugas atau kerja kelompok itu suka main-main sendiri. Dia hanya mengandalkan kita. Itu masalah utamanya, Pak. Sehingga kalau kalau dikumpulin tugas maunya hanya menulis nama saja. Sedangkan dia tidak mau untuk tukar pikiran, tidak mau untuk berbagi tugas, sehingga nanti ujung-ujungnya hanya beberapa orang saja, terutama saya yang mengerjakan. Itu masalahnya, Pak. Oh, mantap. Oh, berarti kalau menurut anakku Faizin yang gagah ganteng, eh, siapa sih teman-temannya yang bisa anakku Faizin ajak mungkin apa namanya berbicara secara ini yang akan apa namanya membantu anakku nanti? Saya minta tolong nanti Pak sama beberapa teman yang bisa kita andalkan untuk bekerja kelompok. Tidak semua sih mereka Pak. Misalnya satu kelompok 7 orang itu empatnya tidak mau, 3 yang mau bekerja. Nah nanti akan saya minta tolong. Pertama sama Jaka Alu Pak namanya itu ada teman saya namanya Jaka Alu itu bagus dia. Yang kedua sama Yakinul Ilman namanya Pak. Ya, ya jadi ya Yakinul Ilman sama Jaka Alu. Kalau Minariti itu No. ndak bisa dia Pak, dia main-main sendiri Minariti itu. Makanya nanti saya minta tolong lah sama Jaka Alu sama Yakinul Ilman itu Pak. Luar biasa. Oh, berarti 45%-nya bisa apa namanya anakku Faizin ajak berdiskusi maupun bisa bekerja sama. Nah, tapi sekarang Pak Guru ingin melihat apa namanya komitmen dari perkataannya anakku tadi yang mengatakan bahwa ada 3 orang yang bisa diajak kerjasama. Dengan itu nanti apa-apa saja yang ingin dilakukan dengan temannya yang bertiga ini sebagai tanggung jawab di dalam melaksanakan apa namanya kegiatan-kegiatan kelompoknya. Saya sudah berjanji sama Pak Guru. Yang pertama, saya akan menemui Pak Guru nanti pada kesempatan di luar jam pelajaran. Saya akan memberikan informasi supaya Pak Guru lebih memperhatikan dan memberikan bimbingan pada kerja kelompok kami. Yang kedua, saya juga berjanji Pak untuk mengajak teman-teman yang bisa kita andalkan untuk memberikan
masukan pada teman-teman yang agak nakal-nakal itu. Nanti kan saya akan ketemu sama teman saya itu habis nanti main gasing itu saya akan ketemu sama dia Pak, namanya teman saya itu Jaka Alu sama Yakinul Ilman itu. Nah itu nanti insya Allah nanti kita akan sama-sama pergi ke teman-teman yang nakal-nakal itu agar nanti kalau kita dikasih kerja kelompok lagi kita sama-sama bisa untuk ya bekerja dengan baik dalam kelompok tersebut. Mantap. Terus kalau setelah saya dengar ini ternyata anakku Faizin ternyata anaknya cerdas dan mampu menjadi seorang pemimpin, mampu melihat peluang dan juga menyelesaikan permasalahan. Ya, Ya mudah-mudahan. anakku Faizin, selamat ya. Semoga anakku menjadi anak yang pintar, anak yang Amin soleh ya rabbal terutama. alamin. Iya, itu saja dari Pak Guru ya. Terima kasih anakku. Berarti kamu adalah anakku yang paling cerdas. Tos dulu tos. Tos. Oke, terima kasih. Itu saja dari kami. Tepuk Silahkan. tangan. Baiklah, jadi dari pengamatan yang sudah dari langkah dalam model Tirta yang sudah dilakukan sama kelompok sama Pak Sudiarto sebagai coachnya dan Pak Faizin sebagai coachnya, penyampaian tujuan dari coach sudah luar biasa, sudah sangat bagus. Kemudian untuk identifikasi masalah dengan memberikan pertanyaan umpan balik, ya luar biasa sekali. Kemudian rencana aksi yang ingin dilakukan digali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian tanggung jawabnya menggali komitmen dengan melakukan aksi seperti berbicara dengan guru, kemudian berbicara dengan teman untuk mendorong kawan-kawan yang lain. Itu pengamatan saya dari kegiatan ini. Mungkin itu saja. Mungkin bisa kita lanjutkan ke yang lain mungkin kegiatan. Kasus kedua silakan Pak Ilman Permasalahan Yakin. yang kedua berarti. Permasalahan yang kedua. Siapa yang jadi coachnya? Silakan dibagi dulu. Yang jadi coachnya Pak Faizin, yang jadi coachnya Pak Ilmanul Yakin, pengamatnya Pak Sudiarto Al-Jamil. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Ilmanul Yakin, saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Anakku Ilmanul Yakin, silakan masuk. Saya berterima kasih sekali sudah bisa hadir di ruangan Bapak karena Bapak melihat ada wajah yang tidak cerah, sepertinya ada problem. Nah, untuk itu mengapa Pak Guru panggil anakku Ilmanul Yakin ini, Pak Guru ingin agar kalau ada problem, anakku nanti bisa mencarikan solusi dengan apa yang anakku sendiri miliki, kemampuan yang anakku miliki. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bersinergi. Silahkan kalau ada permasalahan anakku ceritakan. Jadi gini Pak, kan ada salah satu bapak guru kami ya, guru mata pelajaran yang kayaknya tidak kayaknya gimana ya, benci mungkin ya Pak sama saya gitu, karena kalau ketika kita belajar kayak mengacuhkan gitu, tidak terlalu
selalu memperhatikan saya, ketika bertanya pun kayak tidak terlalu ditanggapi gitu Pak. Itu sih Pak masalahnya. Ini kalau boleh saya tanya, ini gurunya guru mata pelajaran apa ya? Biasanya yang membuka kursus itu kalau itu kaitannya dengan permasalahan, karena banyak juga yang mengadukan permasalahan seperti itu. Kayaknya Pak guru matematika ya? Betul? Eh, Atau guru Pak mana ya? guru bahasa Inggris Pak. Oh, guru bahasa Inggris yang Nggih, buka kursus di Pancor itu ya? Kursus bahasa Inggris itu ya? nggih Pak, Oh, iya nggih. iya. Terus masalahnya Ilmanul Yakin itu seperti seperti tadi katanya dianaktirikan atau kurang mendapatkan keadilan. Apakah karena Ilmanul Yakin itu tidak mengikuti atau tidak masuk di lembaga kursusnya atau gimana? Iya Pak, kan saya kan tidak, sebenarnya kan sudah dari dulu kan sudah sering ikut les privat kursus bahasa Inggris gitu di tempat kursus lembaga kursus lain. Jadi saya tidak mengikuti kursusnya Pak ini Bapak guru bahasa Inggris gitu. Tetapi kan saya sering ketika kita belajar di kelas diberikan tugas-tugas atau ketika kita ulangan kan sebenarnya kan menurut saya sih Bu, enggak tahu sih Pak sebenarnya salah apa enggak. Kan menurut saya kan jawaban saya banyak yang betul gitu Pak. Tapi malah nilai saya jelek terus Pak sama Bapak guru. Gitu Pak. Oh gitu. Mungkin selain itu ada lagi masalah. Saya tulis dulu ya permasalahan-permasalahan. Jadi Iya yang Pak. pertama tadi masalahnya merasa bahwa eh, tidak mendapatkan keadilan, nilainya bagus tapi kok tahu-tahu dapat jelek. Nah, kira-kira ada enggak Iya lagi? Pak. Itu aja masalahnya atau Ya gimana? itu sih. Iya Pak, itu aja sih. Oh gitu. Yang lain sih sebenarnya enggak ada. Baik. Saya ingin tanya ya sama Ilmanul Yakin, tolong dijawab ya dengan jujur. Sebenarnya Ilmanul Yakin itu hubungannya dengan eh, guru yang mengajar bahasa Inggris itu baik-baik saja atau memang ada permasalahan di luar dari hubungan siswa dengan guru? Saya rasa enggak ada Pak. Cuman itu Oke. saja sih. Nah, Hanya mungkin mungkin gara-gara tidak mengikuti les privat yang diadakan sama beliau mungkin ya Pak. Tapi kan karena gara-gara saya banyak kegiatan lain Pak, makanya kayak misalnya pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan OSIS juga kan banyak. Itu makanya. oke, itu yang pertama pertanyaan. Pertanyaan saya yang kedua, tolong jawab jujur ya. Kira-kira Ilmanul Yakin ada enggak keinginan untuk berkomunikasi dengan guru yang mengajarkan bahasa Inggris ini untuk menyelesaikan apa yang Ilmanul Yakin rasakan? Ada enggak keinginan? Enggak Pak, Keinginan kan ya? ya karena kan kita juga sebagai murid kan ingin ingin nilainya bagus Pak. Jadi tapi malu saya untuk menyampaikan langsung ke beliau kayak kayak enggak gimana gitu dianaktirikan gitu sama Pak Guru. Kalau Nah, keinginan untuk iya. baik. Saya bisa saya garis bawahi, sebenarnya Ilmanul Yakin itu mempunyai potensi yang luar biasa. Apa potensinya? Yaitu dia sebenarnya untuk eh, jiwa sosialnya bisa berkolaborasi atau ingin memecahkan masalah yang dihadapi itu sangat tinggi. Memang sih kita tidak semua kita sebagai manusia itu tidak mungkin tidak mempunyai suatu permasalahan, baik datang dari diri sendiri maupun datangnya dari orang lain. Tapi saya melihat Immanuel Yakin ini punya
niatan yang baik, ya, punya keinginan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Buktinya tadi ingin kok menemui guru bahasa Inggris supaya apa yang dirasakan dengan nilai yang kurang barangkali atau dengan sikap yang mungkin sering disindir itu nanti bisa teratasi. Ya kan begitu, Immanuel yakin ya? Nggih, Pak. Nah, Nggih, kira-kira Pak. untuk mewujudkan hubungan nanti supaya terjalin hubungan yang harmonis kembali, ya, terjadi hubungan yang normal lah antara Immanuel Yakin dengan guru bahasa Inggris itu apa kira-kira yang akan anakku lakukan kira-kira? Ya akan anakku tempuh Apa, apa supaya saya harus mendak supaya apa hubungan saya harus mendaftar di kursus? saya tidak coba silakan tanya pada diri sendiri, ya, eksplor potensi yang ada pada diri anakku Immanuel Yakin, ya, apa yang bisa dilakukan supaya hubungan antara anakku Immanuel Yakin dengan guru bahasa Inggris yang dirasakan ada deadlock lagi itu, ada kurang keharmonisan menjadi harmonis kembali. Apa kira-kira? Kalau memang harus mengikuti kursus Apa? bahasa Inggris itu tidak bisa karena sesuatu dan lain hal, apakah ada jalan lain? Misalnya Nah, misalnya meminta mediasi melalui guru BK atau kepala sekolah, kan bisa saja. Apakah kira-kira itu ide yang bagus menurut anakku Immanuel Yakin itu gimana? makanya itu saya ke Pak Guru minta bantuan gitu supaya mungkin bisa Pak Guru sampaikan ke Pak Sudiarto selaku guru bahasa Inggris kami gitu supaya mungkin walaupun tidak ikut kursus supaya bisa lebih diperhatikan gitu Pak. Karena kan sebagai pengurus OSIS juga kegiatan kami di sekolah banyak gitu mungkin Pak. Atau kalau memang harus mengikuti kursus kan bagaimana menurut Bapak itu? Kalau saya bukan memberikan jawaban atau solusi Pak Immanuel Yakin ya, anakku Immanuel Yakin. Iya, Pak. Yang saya inginkan itu tumbuh dari Immanuel Yakin sendiri dalam hati yang paling dalam. Apa kira-kira yang anakku inginkan supaya keharmonisan antara anakku Immanuel Yakin dengan guru bahasa Inggris itu bisa bisa terjalin kembali. Nah, apa kira-kira selain nanti meminta tolong dari Pak Guru untuk memediasi, apa kira-kira? Bersediakah kira-kira Uh, misalnya Immanuel Yakin mengunjungi Pak Sudiarto tadi ya, yang sebagai guru bahasa Inggris, kemudian di sana terjadi komunikasi yang baik. Jadi apa yang selama ini dipermasalahkan, saya yakin kalau anakku bisa memanfaatkan apa yang ada dalam dirinya, insya Allah kok kita sama-sama manusia, insya Allah adalah satu titik temunya nanti. ya, Gimana kira-kira? ya itu Pak. Rencananya kan setelah saya minta minta pendapat Pak Guru, Pak Izin, saya mau ini sama teman-teman yang lain, saya mau minta waktu gitu sama Pak Guru Sudiarto, bagaimana baiknya, mungkin kita bisa berdiskusi lah gitu, Kapan bagaimana baiknya kira-kira itu? supaya Kapan kira-kira itu? rencananya Actionnya ya. kalau bisa rencana saya sih pas jam keluar main nih Pak, pas jam keluar main kedua ini, Ya. mudah-mudahan Pak Guru Sudiarto berkenan itu Pak. Baik, saya kira apa yang Ananda akan lakukan ya, yaitu menghubungi Pak Guru Bahasa Inggris untuk menyelesaikan semua permasalahan itu sangat bagus. Saya berikan apresiasi yang luar biasa.
Ya saya hanya menyarankan ya anakku Ilmanul Yakin, mari kembali kita jalin hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Nah, Iya, tentunya Pak. kita tahu apa-apa yang harus dilakukan sebagai seorang murid. Nah, di sanalah nanti saya mudah-mudahan pada sisi yang lain juga akan memberikan mediasi, tetapi sebenarnya saya sangat menginginkan anakku Ilmanul Yakin itu cobalah dengan apa yang anakku miliki, kiat-kiat serta keinginan yang luar biasa untuk memperbaiki hubungan, silahkan dilakukan. Dan tadi sudah Oke, saya Pak. catat loh ya, komitmennya habis istirahat nanti anakku akan pergi menghubungi Pak Sudiarto Jamil ya. Oke, Sudiarto Pak. Jamil Al-Islami kan itu? Eh, Oke, Pak. Oh Beliau ya, guru bahasa Inggris kami. alhamdulillah. Saya yakin kok Pak Sudarto Jamil Al-Islami itu baik orangnya, insya Allah. Nanti bagaimanapun juga, ya, insya Allah akan mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, Pak. Mungkin itu Makasih, karena Pak. Pak Guru juga akan mengajar. Nanti pada kesempatan yang lain kita bisa berbincang-bincang yang lebih panjang lagi. Begitu kira-kira anakku Ilmanul Yakin? Oke, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya baik. Assalamualaikum anakku ya. Pak Guru mau mengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, luar biasa ya, dari pengamatan yang saya yang saya lihat ya, tujuannya sudah jelas ya, tujuannya menyampaikan keluhan terhadap seorang guru yang tidak tidak adil lah di dalam memberikan penilaian. Terus yang kedua, diidentifikasi begitu sangat luar biasa, dikupas habis oleh saudara saya ya. Terus rencana pelaksanaan aksinya juga pun jelas ya, habis keluar main dan lain sebagainya, dan memiliki komitmen yang tinggi, ada komitmen, ada tanggung jawab di sana untuk menyelesaikan permasalahan ini oleh seorang coach sendiri ya, dengan beberapa cara maupun intrik-intrik yang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu saja hasil pengamatan saya, the best untuk teman-teman gue sekalian ya. Siap. Nah, terus kasus yang ketiga sekarang. Lanjut. Pak Ilmanul Yakin sebagai coach, Pak Sudiarto Jamil menjadi Kuci. ya. Kuci ya. Izin pengamat. Iya. Oke, kita mulai ya. Silakan. Assalamualaikum teman. Waalaikumsalam. Halo. Gimana kabar Pak Ilman? Subhanallah, semakin hari semakin ganteng. Alhamdulillah. Bapak juga bagaimana kabar? Luar biasa. Ya itu dia, baik sih baik, cuman ada kurangnya dikit ini. Aduh, saya susah minta ampun ini, brother. Tadi nih, tahu nggak pengawas datang ke sekolah tadi? Iya. Iya, selesai dia itu. Setelah beliau pulang, memang tadi beliau masuk sebelum dia pulang itu ke kelas saya. Nah ternyata setelah beliau pulang, saya dipanggil sama ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah panggil Pak Sudiarto itu di sana di dalam kelas, katanya sama salah seorang teman. Datang saya sampai saya di kantor itu. Ibu kepala sekolah, sini Pak Sudiarto, saya ingin sampaikan kepada Pak Sudiarto, tadi Pak pengawas bilang Pak Sudiarto tidak menggunakan buku tulis sebagai referensi untuk melaksanakan pembelajaran. Akhirnya saya bilang begini sama ibu kepala sekolah, Bu, saya lakukan ini karena memang materinya saya kuasai betul sesuai dengan kurikulum, dan itu saya lihat dari pas saya pakai buku pedoman itu, justru nilai anak-anak itu sangat jauh sekali merosotnya.
Nah, malahan ketika saya tidak menggunakan buku pedoman, buku tulis sebagai itu, malahan anak-anakku di kelas itu semangatnya minta ampun luar biasa ya. Malahan sampai nilainya yang dianggap tidak bisa saja bisa menjawab luar biasa sekali gitu maksud saya. Jadi kira-kira ini saudara apa namanya? Saya ingin tanyalah kepada halo? Mohon Nah, maaf, mohon maaf. Temannya tadi saya ada ini gangguan jaringan. iya, Ya, lanjutin. teman, Ya, ya. kira-kira sekarang ini setelah dia keluar dari apa namanya? Dari sekolah ini Pak pengawas, saya dipanggil, oh leger saya ini sebenarnya saya merasa dagdikduk gitu. Baru kali ini loh saya dipanggil sama ibu kepala sekolah dan itu penentang beliau atau matanya beliau agak merah dikit gitu. Waduh. Apa dia marah atau gimana gitu. Jadi saya bingung ini saudara. Oh gitu. Tadi Bapak dipanggil sama Ibu Kepala. Sudah apa Iya. belum? Kenapa? Sudah dipanggil atau gimana? Atau mau ke sana? Sudah tadi ini dipanggil. Saya cerita tadi sama brother ini gimana sih? Tidak dengar. Saya tadi dipanggil ke kepala sekolah di kantor. Oh gitu. Nah, beliau bilang begini, wah Pak Sudiarto tadi ditegur sama Pak pengawas karena tidak menggunakan buku pedoman tertulis sebagai bentuk pedoman kita dalam kurikulum itu, dalam mengajar. Padahal tanpa buku itu anak-anak itu luar biasa malahan nilainya top tier. Terus ketika dia karena tidak ada ikatan begitu dengan skema-skema yang begitu, tapi hasilnya sesuai dengan kurikulum itu top tier sekali. Oh begitu. Jadi hanya gara-gara Bapak tadi mengajar tidak pakai buku teks gitu terus dipanggil sama kepala sekolah. Begitu Pak ya? Iya, karena laporannya Bapak pengawas tadi. Gitu. Sebenarnya kan kalau walaupun tidak pakai buku teks bagus menurut Bapak atau bagaimana? Bagus ya kan? Malahan kalau saya pakai buku pedoman itu saya anggap begitu ribet karena pertama dari asesmen yang sudah berlaku pada penerapan semester ini, asesmen pendidikan itu hanya tiga aspek saja yang menjadi inti di dalam pembelajaran itu. Pertama, ketika dia ada tujuan pendidikannya, tujuan pembelajarannya, terus yang kedua pelaksanaannya dan lain sebagainya itu kan hanya tiga. Jadi saya pakai itulah untuk ngajar, tapi dipanggil tadi. Nah, itu yang buat saya gimana gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya menurut Bapak nih cara ngajar Bapak walaupun tidak pakai buku teks sudah bagus dan malahan juga hasil dari anak-anak kan lebih bagus daripada pakai buku teks gitu. Nah saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya selain Bapak tanpa menggunakan buku teks dalam mengajar, sebenarnya Bapak pakai apa medianya? Ada sih buku paket sebagai referensi saja, dalam arti untuk tidak membuat pembahasan saya agak melebar dan tidak membuat apa namanya apa yang saya sampaikan terlalu jauh dari kurikulum yang ada. Itu saja sih sebenarnya. Tapi kalau penyampaian dari malahan soal dari apa namanya dari dinas untuk mid semester saja
anak-anak sangat sangat ini apa namanya top tier lah hasilnya. Gitu. Jadi sebenarnya bagus juga sih ya, walaupun tanpa buku teks. Yang menurut Bapak nih buku teksnya ribet gitu kan. Tapi menurut Pak Pengawas teks itu harus. Nah, kira-kira menurut Bapak, kira-kira dalam hal ini kan Bapak sudah dipanggil nih sama Ibu Kepala. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah ini kira-kira? Misalnya, apakah harus bertemu kembali dengan Ibu Kepala atau bagaimana menurut Bapak? Jadi memang setelah saya dipanggil tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, saya menulis sebuah rencana memang untuk saya akan laksanakan pada minggu-minggu ini, satu minggu ke depan ya. Yang pertama saya ingin klarifikasi kepada Ibu Kepala Sekolah secara mendetil tentang kejadian sesungguhnya di kelas tadi itu, dan menyampaikan hal positif dan hal negatifnya menjadi pertimbangan kepada Ibu Kepala Sekolah agar beliau bisa menjadi perantara untuk saya bisa klarifikasi juga kepada Bapak Pengawas, karena memang tadi ketika beliau masuk itu yang dia tanyakan buku itu sebagai pedomannya. Nah, tapi karena saya merasa bahwa bahwa saya percaya diri gitu sehingga saya los-los saja, ternyata saya dipanggil itu. Tapi saya punya keinginan ya, komitmen, dan saya sudah rencanakan bahwa dalam 1 minggu terakhir ini, dalam 1 minggu ke depan, saya akan komunikasi dulu bersama Ibu Kepala Sekolah berkaitan tentang ini, Ya, mengklarifikasi jika kalau dia salah cara saya ini, mungkin nanti saya akan melakukan beberapa perbaikan. perbaikan dan beberapa komunikasi lanjutan juga. Dan harapan saya, dan saya ingin meyakinkan Ibu Kepala Sekolah saya untuk menjadi fasilitator pembicaraan saya antara saya dan sama Bapak Pak Pengawas. Pengawas, agar beliau bisa membantu saya di dalam menjelaskan hal ini, dan bisa saya serahkan bukti bahwa hasil yang saya capai dari pendidikan itu, tujuan pendidikan itu tercapai, karena memang pelajaran agama itu memang lebih kepada Praktik. prakteknya langsung gitu. Jadi kenapa saya lebih mengembangkannya dalam tanpa harus banyak menggunakan buku referensi. Jadi karena memang lebih kepada praktek. Jadi katanya seorang ulama mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajaru bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti buah yang tidak Seperti tidak pohon tidak manis berbuah. gitu. Ya, itu. Nah, Oh, jadi gitu. Jadi rencananya Bapak mau klarifikasi nih ke Bu Kepala Sekolah gitu kan, memberikan pertimbangan kalau misalnya pakai buku teksnya bagaimana kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kemudian ya, tanpa teks atau menggunakan media lain bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Ya maklum lah kan pengawas agama kayaknya udah lingsir Pak ya. nah Jadi itu dia. Masih dia guru zaman legend beliau. Jadi kita kayaknya perlu untuk mengkomunikasikan. Katanya Pak Bupati, guru-guru zaman legend. Jadi ya guru legend. ya guru legend. Ya, jadi rencananya Bapak ini mau ketemu dulu kan sama Ibu Kepala Sekolah untuk Iya, benar. komunikasi. Nah, kira-kira kapan itu kalau saya boleh tahu nih, kapan sih Bapak misalnya mau ketemu lagi kan tadi udah barusan dipanggil kan sama Ibu Kepala. Malahan ini saking karena tidak sabarnya ini, selesai saya bertemu sama Side sebagai pemberi motivasi saya untuk jalan ini, langsung saja supaya mempercepat prosesnya saja. Itu saja. Insya Allah 2 hari lagi saya bisa ketemu sama
Bapak pengawas. Ya. Setelah besok pagi saya akan bersama ibu sekolah. Nah, besoknya lagi baru saya akan ke Pak pengawas. Karena informasi besok pagi itu Pak pengawas tidak ada di kantor. Jadi beliau pergi supervisi ke sekolah lain. Jadi tidak Oh enak sih iya. kita bertemu di sekolahnya teman-teman yang lain kan gitu. Gitu. Berarti besok. Iya, Besok nih. iya, Oh, iya iya. besok. Bagus, berarti kan tinggal melakukan aksinya saja kan. Bapak sudah merencanakan semuanya, ketemu sama ibu kepala, ingin ketemu sama bapak pengawas juga. Berarti ini sudah sangat luar biasa, berarti tinggal bapak action saja. Mungkin begitu Iya. Pak ya. Insya Allah, terima kasih saudara. Jadi kok saya semakin gini ya, semakin semangat untuk bisa menyelesaikan ini dengan melihat senyum Side, memberikan saya nasihat sedikit. Ternyata Side pinter gaya dalam menggali potensi yang saya miliki. Memang antum itu top chair. Sama saja Pak, sama saja. Kita kan sama-sama masih sama-sama belajar. Kita juga sudah lama kenal kan, saling memberikan motivasi kan kewajiban kita sama sesama pendidik. Memang satu-satunya teman saya yang bisa saya ajak curhat begini. Teman-teman yang lain ini dia lihat kita dipanggil, dia tidak panggil kita lagi. Kira-kira gimana gini-gini, tidak ada. Jadi kok ketika saya dipanggil setelah selesai saya bicara sama ibu kepala sekolah, saya ingat Side loh brother. Ya mungkin itu perlulah kita pupuk rasa kebersamaan kita sama teman-teman yang lain juga. Ya gitu. Jadi habis ini Bapak mau gimana? Ngapain? Saya saja dulu. Saya mau masuk ke kelas 6 iya. dulu karena tadi memang waktu supervisi itu saya sedang ngajar di kelas 4. Kalau begitu brother, terima kasih. Oke, tos dulu. Oke, sip. Iya, tak. Oke. Baik, Assalamualaikum brother. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, luar biasa, cair sekali proses coaching yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya, khususnya untuk kasus 3 ini. Ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi sebagai pengamat. Yang pertama, tujuan dari proses coaching ini, di mana tadi tujuan sudah teridentifikasi ya, sudah ada tujuannya, yaitu ingin mendapatkan masukan akan masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan agama setelah disupervisi oleh pengawas. Dan tujuan yang ingin didapatkan yaitu mendapatkan masukan kira-kira apa yang terbaik yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, identifikasi. Saya pikir identifikasi juga sudah boleh, sudah dapat, yaitu di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari coach ya. Jadi tadi di sana coach sudah memberikan klarifikasi tentang potensi-potensi, semisal dia membawa buku, tetapi bukan buku teks, semacam buku apa tadi itu? Kemudian panduan. Ya, buku panduan. Kemudian rencana aksi. Rencana aksi sudah sangat bagus, yaitu memberikan pertanyaan di mana coach memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari coach dalam menyelesaikan masalah. Di mana di sana saya tuliskan di sini bahwa si coach ini dia mempunyai rencana untuk klarifikasi ya, dari proses KBM saat disupervisi oleh pengawas.
Kemudian si Koci ini juga saya tuliskan di sini berusaha untuk menyelesaikan masalah ya, dengan meminta bantuan dan mediasi dari ibu kepala sekolah. Nah, kebetulan ibu kepala sekolahnya ini saya kenal, ini ibu kepala sekolah namanya Minarti ini. Nah, insya Allah nanti itu bagus sekali itu. Kemudian juga coach juga itu tadi saya catat di sini untuk tahap tanggung jawab, karena kita ini proses coaching dengan model Tirta. Nah, tanggung jawabnya ini saya dapatkan di sini bahwa coach ini betul-betul akan melaksanakan, karena di sana ditentukan harinya, ya, jamnya, dia artinya bahwa dari rencana yang dia akan action atau eksekusi itu dia ada tanggung jawab, ada komitmennya. Dan sudah ditanyakan oleh Koci tadi, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana untuk klarifikasi, akan melakukan menyelesaikan, berupaya menyelesaikan masalah dengan mediasi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Minarti itu, saya kira Koci tadi sudah memberikan jawaban, dan jawaban itu adalah merupakan tanggung jawab. Besok atau 2 hari lagi, nah itu adalah tanggung jawab dan itu komitmen yang harus dipegang oleh Koci. Dan saya menilai dari coaching ini dari sudah sangat baik kalau menurut saya, karena dari apa yang saya tuliskan, baik dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, sudah dapat semua. Mungkin itu dari kelompok kami, kelompok 3, dari proses coaching kasus 1, kasus 2, kasus 3, mudah-mudahan bisa dapat kita sebagai pelajaran hari ini, dan saya kembalikan kepada Bu Fasilitator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.